dari masyarakat ini ada kekhawatiran bahwa pertemuan ini adalah adanya isu atau kebangkitan Partai Komunis Indonesia, gitu ya. Itu. Nah, sedangkan di NKRI, bukan di Cianjur aja ya, NKRI itu tidak ada tempat untuk PKI, gitu ya, tidak ada tempat untuk ormas. Kita dari Gempa ya, Gerakan Muslim Penyelamat Akidah, memang juga ini ada kaitannya juga, gitu kan, dengan masalah agama juga dan dengan masalah negara ya. Ini ormas yang kita itu ada Gibas ya, terus siapa lagi? Garis, PP, Gaib, PPI juga ada, BPKB juga ada, gitu kan. Yang diminta sama teman-teman ini dibubarkan. Saya selaku Kapolsek sini Pak ya, tadi malam terima pemberitahuan dari Bapak ya. Kalau kita kan sifatnya, kalau emang untuk kegiatan kita ini kan kita hanya menerima apa pemberitahuan, tidak mengeluarkan suatu izin kan. Tapi seyogyanya pemberitahuan itu juga 3 hari sebelum kegiatan. Jadi kita bisa mempelajari, kita bisa memberikan masukan kepada penyelenggara maupun tempat kan gitu. Nah ini saya kembalikan lagi kepada pihak tuan rumah atau pemilik tempat, apakah itu bisa dilanjutkan atau tidak, pihak tuan rumah pihak tuan rumah. Tapi kalau dilihat dari perkembangan masa yang akan datang ini kan makin ini pasti makin ramai Pak. Itu dampaknya nanti pada keamanan itu sendiri kan gitu. Kalau saya boleh tahu dari pihak yang datang ini dari kelompok mana dan dari mana? Ya kita nggak tahu Pak, masyarakat itu ya. Ya artinya dari pihak intel polisi barangkali mengetahui begitu. Dari mana-mana Pak, dari ormas-ormas kebanyakan. Kayak gitu ya. Iya. Nah, terus menurut informasi yang Bapak Kapolsek dengar, mereka datang itu mau apa? Ya kita belum menyerap itu, cuma kalau masa datang netes banyak, makin sini pasti makin banyak Pak ya. Yang kita khawatirkan nanti bila terjadi permasalahan, karena kalau malam ini kan kalau masa makin banyak kita mengendalikan juga makin sulit karena gelap kan, penerangan sini kan untuk jalan umumnya kan kurang penerangannya. Kalau misalnya begini Bu ya, ini kan ibaratnya saya ini tamu yang sudah katakanlah bermalam di rumah Mbak Mira ini ya, dan beliau juga jauh hari sebelumnya memang sudah menyatakan sebetulnya tidak ada masalah ya. Karena kedatangan kami di sini adalah orang-orang sepuh, orang tua yang ingin berkangen-kangenan ya, apa namanya, temu kangen lah begitu ya. Dan sampai ada hal yang dalam surat pemberitahuan saya kasih tahu bahwa memang di dalam rangka menyikapi rencana pemerintah ya untuk mengadakan simposium penyelesaian 65 begitu. Ya itu kan di luar konteks kami Pak ya. Itu urusan kita lah ya. Urusan internal Bapak. Cuma yang sekarang kita kembalikan ke pemilik ini kira-kira bagaimana kan gitu. Tapi kalau pemilik tempat istilahnya keberatan dengan kondisi yang diberikan akan jadi bermasalah nanti apa tidak baik, ya kita jaga situasi supaya tidak terjadi apa-apa menurut kami kan gitu. Nah kalau sekarang saya balik Pak, misalnya ya pihak rumah itu tuan rumah sebetulnya dari sejak awal menerima dan oke ya. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini kan dia agak cemas. Nah sekarang bagaimana kalau pihak aparat keamanan dalam ini yang bertanggung jawab wilayah adalah Bapak Kapolsek itu bisa memberi pengamanan, mengamankan gitu. Mengamankan dalam arti bahwa kami tetap tamu ini dijaga, yang punya rumah juga dijaga, dan kepada masyarakat yang membuat onar itu sekarang bisa kita netralisir gitu. Kalau tadi Ibu merasa agak keberatan, kita juga repot juga kan. Nanti kalau terjadi masalah, saya kan udah keberatan, kenapa Bapak masih membolehkan, ibaratkan gitu, yang jadi masalah kan itu. Ya. Kita kan tidak tahu 1 menit ke depan kita nggak akan tahu Pak. Ngerti. Tapi tadi saya tangkap bahwa Mbak Vera ini sebetulnya dia masih ingin ya, hanya karena melihat kondisi begitu dia khawatir gitu loh. Ya, itu ya, saja. ya itu nanti kalau itu dibalik ke saya, berarti tanggung jawab ada di saya, bukan pada Ibu. Jadi maksud saya dalam ini tanggung jawab keamanan setempat ini. Iya. Ya saya kembali kepada pihak keamanan. Ya sekarang tinggal kita kembalikan ke Ibu. Ibu
tempatnya bagaimana? Kalau ibu keberatan nanti berbalik kepada kami masalahnya kan gitu. Ya saya tidak mau kan gitu. Iya, Karena bapak ngasih taunya kok mendadak tadi malam kan gitu. iya. Iya Pak Untung ya. Nah, ini pun saya kembali saya kembali kepada Mbak Vera. Sekarang saya mau dengar dari Silakan. ibu bagaimana coba. Suami saya bilang, aduh kalau bisa jangan diteruskan katanya gitu, daripada ntar ada apa-apa gitu. Ini juga kan bukan villa kita, punya villa kakak saya kan gitu. Daripada ntar saya juga nggak nyaman Pak gitu. Ngerti, Sampai malam, coba jadi jam berapa? Ada udah berapa orang? Gimana ntar malam gitu Pak? Ntar malam takutnya tambah banyak. Saya tadi bilang ke Bapak kan. Jadi bagaimana tuan rumah? Kalau tuan rumah nanti mengembalikan masalah keamanan ke kita, yang jelas tadi udah kita jelaskan dari sisi keamanan ya, makan sini makan malam, masa akan datang makin banyak kan itu. Saya tidak akan tahu 2 menit atau 1 menit ke depan kan gitu. Itu kalau terjadi apa-apa, kasihan ibu ini juga kan gitu. Tadi Karena yang diminta Bapak pertanggungjawaban pertama pasti tuan rumah. Ngerti saya, tapi ini lagi-lagi ini saya tetap berpikiran bahwa kami sebagai masyarakat ya merasa dan sungguh sangat kecewa tidak memiliki rasa aman ya di bumi kita sendiri. Itu loh kira-kira ya. Dan ini tanggung jawab siapa? Ya menurut saya maaf, ini pasti pihak keamanan harus menanggulangi. Maksudnya begitu. Ya intinya gini Pak, kita nyari sesuatu kan bisa diprediksi Pak ya. Ya. Maksudnya gini, kalau emang itu sesuatu udah diprediksi bakal membahayakan diri kita atau keadaan tempat ini, kenapa nggak kita cegah? Ya. Kalau terjadi apa-apa namanya konyol itu Pak. Ya, saya Maaf, saya bukan ini. Saya pihak keamanan apa yang disampaikan Pak betul. Kita akan kita lindungi segenap warga negara. Tapi kalau emang itu bisa diprediksi dan akan membahayakan, pertama pemilik pertama yang saya dengar tadi kan keberatan bapaknya, karena bapaknya lagi di mana? Di luar kota Pak ya. Kita di sini tujuannya juga bukan mau ngapa-ngapain. Iya sih. Seperti yang Mbak sudah dengar dari tadi. Jadi kalau misalnya yang sepuh-sepuh ini harus keluar dari sini, kasihan loh Mbak. Masalah ini ada bubarkan PKI menyebar isu bahwa di sini itu terjadi apa namanya rakernas PKI. Kadang-kadang pihak yang tidak bertanggung jawab juga memanfaatkan situasi. Jadi intinya saya selaku anggota Daikam Timmas Polres Cianjur itu juga memberikan saran untuk win-win solution gitu Bu. Jadi kesiannya kalau misalnya ibu tetap bertahan di sini dengan jaminan keamanan, nanti pihak villa juga kesian juga kan berinteraksi dengan masyarakat di sini kan tiap hari. Takut juga. Terus yang kedua takut juga ini villa kan dicap juga kan gitu, akhirnya tidak laku. Mereka kan punya anak istri juga untuk berkasab juga kan gitu, untuk mencari nafkah juga. Terus yang ketiga dikhawatirkan makin lama psikologi massa itu kan nanti kan ya sekarang datang 50 orang, nanti malam jadi 100 orang, terus jadi 500 orang, jadi 1000 orang, nanti akhirnya antar anak bangsa berantem.